jelasin. Lo kenapa nanya tanda lahir itu? Iya pangeran, coba jelasin. Tentang tanda lahir itu, aku cuma iseng-iseng kok nanya kalian. Iseng-iseng kok jawabannya benar. Maksud lo, Flora? Iya, maksud gue, lo benar. Waktu lo nanya gue tentang tanda lahir di punggung itu, gue kan emang gak tahu tuh sama sekali. Tapi pas aku cek di rumah, ternyata lo benar. Gue punya tanda lahir di punggung. Apa? Gak mungkin Flora. Lu bohong kan Flora kan? Gak mungkin Flora, gak mungkin. Lo kenapa pangeran? Sekaget itu. Terus lo Elsa kenapa lagi? Gak mungkin. Kalian sebenarnya nyembunyiin apa sih dari kami? Hah? Kalau lo benar punya tanda lahir itu di punggung, berarti lo itu Elsa. Ikut gue. Mereka ada apa sih sebenarnya? Nggak tahu juga. Gue nggak tahu apa-apa ya. Gue nggak tahu apa-apa. Sini. Jadi, lo dengar semua apa yang gue bilang waktu di gudang sekolah itu? Tolong jelasin ke gue semuanya pangeran. Tolong, please. Ya udah. Gue kasih tahu lo kebenarannya. Jadi, waktu kalian masih dalam kandungan, papi kalian itu selingkuh. Dan punya anak dengan selingkuhannya itu. Dan mami kalian itu gak tahu kalau papi kalian itu ternyata punya anak di selingkuhannya. Dan selingkuhannya itu adalah mami Flora dan Fiona. Enggak, gue gak mau dengar. Enggak. Dan kebetulan kalian itu sama-sama lahir. Maka dari itu papi kalian itu menukar salah satu dari kalian. Dan gue gak nyangka. Dan ternyata saudara asli lo yang ditukar itu adalah Flora. Gak mungkin. Elsa! Flora, lo kenapa kemarin gak muncul di ulang tahun aku? Pangeran, kemarin itu aku nggak muncul di ulang tahun lo itu karena aku buru-buru. Fiona sakit ya, aku buru-buru karena Fiona lagi sakit. Makanya aku harus anterin Fiona pulang. Kemarin lo apain si Elsa sampai dia bisa nangis seperti itu? Maksud lo apa pangeran? Kemarin aku nggak pernah kok ketemu sama Elsa. Gak usah bohong. Iya, kemarin gue nggak sama Flora. Nah tuh, dengar sendiri yang dibilang Elsa. Gue kemarin gak sama Elsa. Ini tega banget sih lo pangeran. Nuduh-nuduh gue, cinta-cinta gue. Ya udah kalau gitu, aku minta maaf. Minta maaf doang, gak cukup. Gue mau ditraktir. Pangeran. Iya, Mi? Pangeran, sebelum kamu berangkat ke sekolah, Mama bisa minta tolong gak sama kamu? Bisa banget nih. Mama minta tolong ya sama kamu ya Pangeran ya. Kamu cari tahu secepatnya mengenai tentang anak Darmina yang sebenarnya. Mama kasih clue ya, anak Darmina itu dia punya tanda lahir di punggung. Iya, Mi. Tanda lahir di punggung. Ya udah Flora, sini. Gue traktir. Pangeran tunggu. Ada yang mau gue omongin sama lo. Tadi lo gak dengar. Gue mau pergi traktir Princess Flora. Jadi gue gak bisa ngomong sama lo. Yuk, Flora. Nah, dengar tuh yang dibilang sama pangeran. Pangeran mau traktir prinsesnya. Princess Flora. Ya udah sana. Ya udah pangeran, ayo. Pak, mau main sama teman-teman. Gak usah main. Nanti dia marahin orang. Diam. Oh, ternyata gini kalau orang lagi sujud. Tuh telinga. Yes. Lagi.
Lagi. Yang tiba bulan yang ada karena besarnya setiap pahala yang Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban. Marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, bulan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas dari neraka. Aku titip anak aku ya, Kak. Iya. Ya udah. Ayo masuk ketemu Sabe, ayo. Ma, itu siapa? Ada lagi nih, Ma, nih anak. Iya, mamanya ada urusan. Ya udah, kamu main sama sepupu Mi ya. Mama keluar dulu. Males banget lagi. Beberapa menit kemudian. Ini apa? Jangan dipegang nanti rusak. Jangan dipegang, nakal banget sih ini. Woi, jangan lompat-lompat, rusak kasurnya. Gak ada yang apa-apain juga. Sabe, kenapa Sabe sepupumu menangis? Ini Mas, Sabe cuma tegur kok dia. Jangan lompat-lompat di kasur, nanti rusak kasurnya. Aduh, Sabe. Udah Yana, diam. Kamu mau apa? Biar tante kabulin permintaannya. Ayo, mau apa? Aku mau belanja. Mau belanja kue. Aduh, gimana nih Sabe? Mama gak punya duit lagi, aduh. Itulah Ma, aku gak suka kalau sepupu kita yang ngeselin ini tuh datang lagi ke sini rumah. Ngelunjak. Mau inilah, mau itulah, mau belanja lah. Ya udah Ma, belanja di Alfajif aja Ma, banyak cashback di sana. Oh iya, kita belanja di Alfajif aja. Beberapa menit kemudian. Nah, ini dia belanjaannya. Nah, tuh. Aku gak mau belanjaan ini, yang lain. Fantastik cebong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adek jangan ditarik ya kudung kakak ya. Jangan ya. Adek. Siti. Lo lihat Elsa digangguin sama bocil kematian. Siti tahan, Siti jangan keluarin ketawa keramat lo dulu. Tahan. Kamu kakak ini lonjong. Siti tahan. Ya gimana nggak mau lonjong deh? Aku kan gajong, gadis lonjong. Beberapa jam kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hehehe. Ini anak-anak ya, ganggu aja orang sholat. Ini udah ke 100 kalinya ya, tante tegur kalian ya. Masih aja ribut. Mohon maaf tante, bukannya aku mau melawan, tapi anak tante nakal banget gangguin kami. Nyalain anak saya. Kalian yang ribut nyalain anak saya. Anak saya itu masih kecil. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Ini malah nyalain anak saya lagi. Padahal anaknya yang ribut, malah kita yang salahin, ya kan? Yai dasar, mama-mama playing penting. Ini juga Sarin yang kerudung hijau ini. Udah tahu anak kecil malah diladenin. Ya gimana aku gak mau ladenin tante? Orang anaknya bilang muka aku lonjong, ya emang muka aku lonjong. Aku kan gajong, gadis lonjong. Mo. Siti, perasaan dari kemarin gak bisa main Roblox, heran deh. Saben, namanya juga aku jarang main Roblox. Aku kan sering main Mobile Legends, makanya gak terlalu pintar main Roblox. Sabe. Ternyata udah ada Nasiti. Tante. Iya mak, kenapa? Elsa di luar itu panggil. Ya udah mas, suruh masuk Elsanya. Ya udah.
Siti, jahat banget. Gak singgah panggil aku di rumah. Elsa, tadi aku udah panggil kau di rumah, tapi kau gak ada di rumah. Ya aku duluan lah ke sini. Tadi aku di belakang cuci piring. Aku gak dengar. Oh iya, kalian masih main Roblox aja. Yuk main layangan yuk. Sekarang musim layangan loh. Di kampung sebelah aja semua anak-anak itu udah main layangan. Masa sih? Perasaan dari kemarin aku gak pernah lihat layangan di atas langit. Ya itulah, kalau main Roblox mulu gak pernah keluar rumah, makanya gak pernah lihat layangan di atas langit. Tuh di luar itu ada 1000 kayaknya layangan di atas langit itu. Yuk main layangan yuk, bosan juga kan main HP mulu, sekali-kali main di luar. Ya udah ayo, HP aku juga udah lobet ini. Ya udah main layangan yuk. Tapi gimana kita mau main layangan sedangkan layangan kita nggak ada? Alah, gampang itu mah, biar aku yang buat layangannya. Aku bisa kok. Emang lo bisa, Sabe, bikin layangan? Tuh remehin gue, Sabe di bos. Anjay, seleb. Iya, si paling seleb. Ya udah ayo bikin layangan. Ya udah ayo. Nena amban pica-pica, nena tete linca-linca. Top udah, statue udah, terus cinta expire udah. Sekarang lagi nih Nena Ambon. Perasaan lo setiap hari ngikutin tren, Sabe. Gue kan seleb, harus tahu tren dong. Anjay seleb. Sabe, Elsa. Aduh, selebnya kaget. Siti, lo kenapa? Ya Siti, lo kenapa sih? Ngagetin aja. Kalian kenal ini kan? Siap piknik kan? Siti, ya kenal lah. Siapa sih yang gak kenal Cia di kampung ini? Ya Siti, pertanyaan bodoh. Siapa sih yang gak kenal dia? Jangan kan satu kampung, satu Indonesia kayaknya udah kenal dia deh. Emang dia kenapa? Kalian tahu, tadi aku ketemu sama Cia, ya kan? Terus aku panggil dia. Terus dia tuh cuma jawab gini, senyum doang. Biasanya kan Cia kalau dipanggil kan dia heboh banget gitu kan. Tapi aku kaget banget woy, tadi tiba-tiba dia aku panggil itu dia senyum doang. Dia kayak pendiam gitu woy sekarang. Masa sih? Astaga, gue serius woy, gak mungkin gue bohong. Nah, tuh Cia. Cia. Nah, tuh kan, lihat sendiri kan, dia tuh kayak bukan Cia biasanya woy, yang kalau kita panggil itu pasti heboh. Tuh kan, iya kirain tadi lo bercanda Siti. Kok bisa ya anak itu tiba-tiba jadi pendiam? Mana gue emang gue nenek moyangnya tahu kenapa dia tiba-tiba diam sekarang. Lagian bagus sekali, Pikmi itu udah diam sekarang biar kampung kita itu agak adem dikit. Enggak. Kita harus cari tahu kenapa anak itu tiba-tiba jadi pendiam. Setuju? Terserah, gue ngikut. Allahu Akbar. Gas, Siti, Elsa. Apa? Coba deh, kalian lihat Gajong. Dia liatin siapa itu? Kalau dari matanya sih, si Gajong lagi merhatiin Codul. Oh, fiksi, anak itu emang beneran suka sama Codul. Sabe, emang pernah Gajong bilang kalau dia tuh suka sama Codul? Pernah woy, di video sebelumnya itu dia sering bilang ayang-ayang ke Codul. Fix dia suka itu. Wah, kalau benar sih nggak apa-apa juga sih, mereka cocok kok. Codul sama Gajong. Nanti anaknya kalau lahiran itu namanya Bolong. Apa tuh Bolong? Botak lonjong. Beberapa jam kemudian. Elsa, Siti, ada yang mau aku omongin sama kalian. Kalau gue gak diajak. Enggak, ini soal wanita. Lu kan top. Top, ya udah top. Sana dulu, ini urusan wanita. Ya udah sampai sana dulu, ini urusan wanita. Ya udah. Gajong, kamu mau ngomong apa sama kami? Iya Gajong, kamu mau ngomong apa sama kami? Elsa, Siti, begini. Dari awal aku taruh nih, itu tuh aku lihat Codul. Terus aku suka sama Codul. Oh benar woy yang dibilang Sabe, ternyata ini anak suka beneran sama Codul. Terus ini kan hari terakhir kita taruh nih. Nah si Codul kan dia kan introvert juga sama kayak aku. Gimana caranya biar aku tahu si Codul itu suka juga nggak sama aku? Ya udah Gajong, tinggal lu ungkapin aja ke Codul. Siti nggak boleh gitu lah, Gajong kan cewek, nggak mungkin kan cewek yang ungkapin duluan, harusnya cowok. Ya juga sih, tapi daripada lu nggak tahu Codul suka lo apa enggak, mending lo ungkapin aja langsung biar lo tahu. Iya sih, betul juga yang dibilang Siti, Gajong, mending lo ungkapin aja langsung, nggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu aku ungkapin aja langsung ke Codul, temanin ya. Ya udah ayo sini kami temanin, ayo. Mereka pun temuin Codul. Yang ditemani sama Codul itu siapa? Codul, Gajong mana? Gak tau lah. Kok tiba-tiba nanya si Gajong? Enggak, aku cuma nanya doang. Lo kan sering gue lihat sama Gajong. Mungkin lo suka tuh sama Gajong? Ya enggak lah, aku gak mungkin suka sama Gajong. Dia itu bukan tipe aku. Kepalanya lonjong, aku gak suka. Tipe aku itu yang kayak kamu, imut-imut. Codul bisa aja deh. Gajong, Siti, yuk buru.